Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak diragukan bahwasanya kesibukan seluruh manusia di atas muka bumi ini adalah mencari kebahagiaan, siapapun dia, apapun statusnya, baik remaja maupun dewasa maupun orang tua, semuanya ingin mencari kebahagiaan. Karena siapa yang bahagia, dialah yang senang ya. Dan kita juga dapati bahwasanya orang-orang tatkala mencari kebahagiaan, mereka menempuh berbagai macam cara ya. Mereka mengikuti naluri mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagian menjelaskan oleh para ulama, sebagian menyangka kebahagiaan ada pada harta, ada yang menyangka kebahagiaan ada pada jabatan, maka dia pun habis-habisan berkorban untuk meraih jabatan tersebut. Dia menyangka kalau dia sudah menjadi pejabat semakin tinggi semakin bahagia, namun ternyata belum tentu. Sebagian menyangka bahwasanya kebahagiaan berada dalam ketenaran, sehingga dia pun berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi setenar mungkin dengan berbagai macam cara dan metode. Bahkan kalau perlu harus membayar para ahli-ahli ya, orang-orang IT untuk menjadikan dia tersohor. Dia senang kalau fotonya terpajang di mana-mana dan dia menyangka dia bahagia dengan demikian. Namun betapa sering kebahagiaan tersebut kebahagiaan yang semu. Kita sudah dengar banyak kisah orang-orang yang berada di puncak ketenaran, malah mereka bunuh diri ya. Malah mereka bunuh diri. Dan juga kita lihat juga sebagian orang ya hidup sebagai orang terpandang ataupun pejabat, namun kita pun melihat raut wajahnya, kita kasihan. Kasihan melihat dia dengan berbagai macam problematika yang dihadapinya. Dan kebanyakan orang menyangka dengan harta yang banyak, kalau dia punya harta banyak, dia akan bahagia. Ya. Namun apakah harus orang berbahagia, harus orang kaya? Tentunya tidak demikian. Ya. Ada yang bisa bahagia dalam kekayaannya, dan banyak pula yang tidak bahagia dalam kekayaannya. Nah, Allah telah menyinggung ini dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah membuat kalian kagum dengan harta mereka dan juga anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini dengan harta mereka. Kalau kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, beliau menjelaskan ya ini tentang orang-orang munafik ya. Fala tu'jibuka amwaluhum, jangan sampai kau kagum dengan harta yang mereka miliki. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta mereka. Bagaimana bentuk siksaan sementara mereka kaya raya? Dijelaskan oleh para ulama. Siksaannya adalah dengan berletih-letih mencari harta tersebut. Capek, letih dalam persaingan mencari harta tersebut. Kemudian keterikatan hati dengan harta. Jadilah dia budak harta, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak dinar, celaka budak dirham. Pikirannya hanyalah harta dan harta dan harta. Kemudian diberi rasa kekhawatiran jika hartanya takut dirampas, takut dicuri. Kemudian kalau ada orang yang juga berhasil seperti ini, dibuat hasad, sehingga dia sengsara dengan hartanya tersebut. Ya, mungkin dia mendapatkan kelezatan naik mobil mewah, kelezatan naik pesawat mewah, mungkin punya rumah yang mewah, namun kelezatan tersebut tidak sebanding dengan siksaan batin yang dia rasakan. Ini kita dapati pada sebagian orang kaya, tidak semua ya. Tidak semua. Dan demikianlah ya, banyak cara untuk mencari kebahagiaan, namun ada yang mendapatkannya, ada yang tidak mendapatkannya. Yang benar, yang diajarkan bagi kita umat Islam
Untuk bahagia, mau tidak mau harus taat kepada Allah. Ya, itu saja. Sederhana, mau bahagia taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah pasti hati sengsara. Pasti hati sengsara. Apakah Anda seorang pejabat? Apakah Anda seorang terkenal? Apakah Anda seorang kaya? Ataupun Anda seorang miskin? Atau tidak ada yang mengenal sama sekali? Atau cuma rakyat jelata bisa bahagia? Dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah telah menyebutkan banyak dalil akan hal ini, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan singgung beberapa dalil di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Makanya saya pernah dengar Idaatul Quran di Arab Saudi, kisah tentang dokter-dokter ya. Mereka mendapati sebagian orang Islam kalau dikabarkan penyakit-penyakit berbahaya, dia beriman tenang ya. Tenang ya, qadarullah ya. Sementara sebagian orang tidak beriman ketika dikabari dengan penyakit sedikit sudah gelisah, ketakutan yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi dia sakit pun dia masih diberi apa? Kebahagiaan. Masih kebahagiaan. Makanya sungguh menakjubkan buku yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu tentang Al-Wasail Mufidah fil Hayatis Sa'idah, tentang sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kebahagiaan yang kehidupan yang bahagia. Buku itu ditulis ketika beliau dalam kondisi sakit ya. Sebagaimana saya pernah dengar kisahnya dari Syekh Abdul Razak fidahullah taala, dia menulis buku itu tentang kebahagiaan, bagaimana cara meraih kebahagiaan sementara dia sedang terkena penyakit kanker. Kemudian ditulis buku itu, kemudian disebarkan. Ya, sampai disebutkan oleh anaknya dia dilarang untuk banyak berfikir oleh dokter karena sedang terkena penyakit. Namun dia tetap mengarang buku tersebut. Dalam kondisi sakit tersebut dia masih merasakan kebahagiaan, dan dia ingin menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Ini hal yang sangat menakjubkan. Maka orang yang beriman, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Syaratnya iman dan amal saleh. Sederhana, kalau antum tidak bahagia, bapak tidak bahagia, ibu tidak bahagia, iman bermasalah atau amal saleh bermasalah? Berbanding lurus iman dan amal saleh berlurus dengan kebahagiaan. Lurus kebahagiaan. Pasti imannya salah atau amalnya saleh yang salah. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, di awal surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad agar engkau sengsara. Sebagian ahli tafsir mengatakan ai litas'ad. Tapi kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau agar engkau bahagia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, berusaha mentadabburi ayat-ayatnya, maka Allah akan berikan kebahagiaan bagi dirinya. Tapi kalau dia semakin jauh dari Al-Qur'an, semakin mentadabburi medsos ditadaburi, apalagi tadabbur breaking news, udah. Bagaimana dia bahagia? Omong kosong dia bahagia dengan melihat medsos, omong kosong. Meskipun yang dia tonton adalah acara ketawa ketiwi. Mungkin dia ikut tertawa, bukan berarti kalau dia tertawa dia bahagia. Betapa banyak orang suka tertawa, dia paling menderita dalam kehidupan ini. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba bunuh diri, rumah tangga yang hancur lebur, sementara dia buat orang tertawa, hatinya hancur lebur. Bukan berarti kebahagiaan dengan meninggalkan Al-Quran. Sebaliknya kebahagiaan adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran untuk kebahagiaan. Sederhana. Yang menguasai hati kita siapa sih? Kita atau Allah? Allah. Kita enggak bisa menguasai hati kita. Kita kalau sedih mau bilang kesedihan hilang, bisa atau enggak? Enggak bisa.
Allah wa annahu adhaka wa abka dalam surat An-Najm kata Allah wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kebahagiaan, dialah Allah yang membuat menangis. Yang bikin tertawa, bikin menangis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai pemegang pembolak-balik hati manusia. Ya musarrifal qulub, yang memalingkan hati. Jadi yang membuat kita bisa bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Maka kalau ingin bahagia, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ikut metode yang Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan. Di antaranya dengan dekat dengan Al-Qur'an, ya. Maka jadi Allah mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Al-Qur'an wahai Muhammad agar engkau sengsara, tapi agar engkau bahagia. Litas'ad, agar engkau bahagia. Ya, maka saya bilang perkara sederhana, ingin bahagia, baca Al-Qur'an. Setiap hari harus ada yang kita baca. Kebahagiaan, ibu-ibu bangun setengah jam sebelum subuh, baca Al-Quran meskipun cuma 1/4 juz. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Enggak usah banyak teori. Bukan bahagia punya tas branded. Bahkan orang sengsara dengan tas branded. Sengsara cari-cari tas branded, ternyata ada yang lebih mahal. Oh, saya ketipu lah, ternyata KW2, KW7. Sengsara. Terus bukan ibu saja yang sengsara, bikin sengsara suami. Suami juga minta branded terus lama-lama jadi bandit ya. Oleh karenanya kebahagiaan bisa dimiliki oleh siapa saja. Ya, kebahagiaan bisa dimiliki oleh siapa saja. Baca Al-Quran, bahagia. Kalau jauh dari Al-Quran, kamu bahagia. Setiap hari semua berita kita baca, berita bola, berita artis, berita politik, berita ini, berita ghibah, berita namimah, berita kriminal, berita akhirat kita enggak baca. Al-Quran kita enggak baca. Ini terus bagian bahagia. Tapi dalam Al-Quran juga Allah mengisyaratkan atau menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan ketaatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan seterusnya dalam surah Thaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sengsara, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan apa? Sengsara. Kemudian kata Allah sebaliknya, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari peringatan Allah dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan memiliki kehidupan yang menyesakkan, sesak dada. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Banyak ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan kehidupan menyesakkan adalah di alam barzakh. Namun Ibnu Qayyim punya pendapat bahwasanya kehidupan menyesakkan termasuk kehidupan di dunia. Orang yang berpaling dari ajaran-ajaran Allah, mereka sengsara. Allah sudah bukakan di depan mata kita. Lihat kehidupan artis. Yang kalau kita bilang apa yang untuk duniawi sudah mereka dapatkan semua. Ketenaran, oke. Datang orang, dipuja-puja orang. Kalau datang semua histeris mungkin lihat dia. Semua minta foto sama dia. Berita apa saja dinonton orang. Uang banyak. Apalagi yang mau dicari untuk dunia? Ketenaran sudah didapatkan, dipuja orang didapatkan, dihormati orang didapatkan, harta juga hidup glamor. Tapi apakah mereka orang paling bahagia? Lihat aja berita tiap hari kalau suka nonton medsos. Hidup mereka lihat. Keluarga cerai-berai, satu narkoba, satu miras, satu inilah, macam-macam lah. Kasihan. Kawin gonta-ganti. Begitulah. Sudah dibukakan depan mata kita. Kenapa? Karena mereka menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lagu-lagu mereka, dengan film-film mereka. Oleh karenanya,
kalau ingin bahagia, ya, jangan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa ketaatan adalah sumber kebahagiaan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Innal abrar, sungguhnya orang-orang yang yang baik, yang bertakwa, lafi na'im, dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang fajir, pelaku maksiat, dalam kesengsaraan. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang ayat ini, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, kata dia, fidur ats-tsalatsah, dalam 3 fase kehidupannya. Dia bahagia di dunia, dia bahagia di alam barzakh, dan dia lebih bahagia lagi di akhirat kelak. Kebahagiaan tersebut bukan cuma di surga. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tidak cuma bahagia di surga, dia bahagia juga di dunia, dan dia juga bahagia di alam barzakh. Dan orang yang pelaku maksiat, dia bukan cuma sengsara di akhirat, di neraka jahanam, dia juga sengsara di dunia, dan dia juga sengsara di alam barzakh. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, gurunya, di mana Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia sebenarnya ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia tersebut, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan, orang yang beriman pasti dia ada merasakan kenikmatan di dunia. Dia pasti merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di mana? Di akhirat. Kalau di dunia tidak pernah hidup bahagia, ini masalah, berarti iman dan apa? Iman dan amalnya bermasalah. Kenapa dia tidak ada kebahagiaan? Karena orang yang, dan ini Ibnu Taimiyah berbicara bukan ketika dia dalam kondisi kaya raya, dalam kondisi senang-senang, enggak, dia dalam kondisi di penjara, dalam kondisi diuji. Sampai dia berkata, "Ma yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang tidak dilakukan musuh-musuhku kepadaku. Beliau di penjara 8 kali sampai akhirnya terakhir meninggal di penjara. Dia mengatakan, apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Jannati fi qalbi, surgaku di dadaku. Ya. Terus mau dibawa kemana enggak ada masalah. Ya, beliau tetap beriman kepada takdir, kemudian tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Oleh karenanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, semakin dia beriman semakin bertakwa, imannya benar ya, bukan karena riya. Bukan dia beramal kemudian upload melulu ya. Umrah upload, publish. Tawaf upload. Apa semua di-upload ya. Berbakti sama orang tua upload. Lagi sahur di-upload. Buka puasa lagi upload, lagi bagi korma upload. Saya kadang-kadang heran, apa enggak pusing yang nonton dia upload terus. Dia upload melulu ya. Lagi berkhidmat sama suami upload. Lagi ngomelin suami enggak di-upload. Enggak capek upload melulu. Oke guys, kita lagi depan Ka'bah guys. Itu tawaf, itu Hajar Aswad guys. Nah, jarak kita tinggal 10 meter, apa enggak capek begitu. Kalau sudah begitu tidak bahagia, jangan salahkan dalil ya. Kita yang tidak benar dalam beriman dan beramal saleh. Ya. Ini semua dari dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab Allah mengatakan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita. Ketika kita keluar dari tujuan, kita keluar dari rel, kita kehilangan kebahagiaan. Seperti misalnya telinga diciptakan untuk mendengar, mata diciptakan untuk melihat. Ketika kita tidak bisa melihat, ada kesengsaraan yang kita rasakan. Artinya ada penderitaan. Ketika telinga kita tidak bisa mendengar, ada kepayahan yang kita rasakan. Demikian juga hati yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencintai kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah. Ternyata dia lari dari itu semua, maka dia akan sengsara. Dia akan apa? Sengsara. Meskipun casingnya seakan-akan bahagia, tapi sebenarnya dalam apa?
kesengsaraan. Kesengsaraan. Dari sini kita tahu Allah Maha Adil. Benar bahwasanya perkara-perkara dunia bisa membantu kita untuk bahagia. Kekayaan kalau kita arahkan pada saluran yang tepat bisa buat kita bahagia. Ketenaran kalau kita arahkan pada yang tepat bisa mungkin buat kita. Jabatan kalau kita gunakan dengan tepat bisa membuat kita bahagia, bisa. Ya. Tapi kalau kita tidak gunakan tepat maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Dari sini saya katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, kebahagiaan bisa diraih oleh siapa saja. Tadi saya katakan di awal pengajian. Sebagaimana sang pejabat bisa bahagia, rakyat jelata juga bisa bahagia. Saya tidak tahu kalau mungkin sebagian orang misalnya, Ustadz mau enggak kalau diangkat jadi raja di raja? Enggak, pusing jadi raja di raja. Emang gampang ngurusin orang, banyak ngurus rumah tangga aja nggak gampang. Mengurus orang banyak kayak gitu. Cacian makian di ini mana-mana macam ada. Ada yang mencaci, ada yang mencela, pusing. Belum tanggung jawab di akhirat berat. Ya. Apalagi janji gombal, lebih maju bersamaku. Maju kemana nih? Ke surga apa ke neraka? Repot. Ya, yang oke silahkan. Maksud saya, kalau disuruh milih saya tidak pingin jadi orang-orang seperti begitu karena berat maksud saya. Sehingga orang bahagia tidak harus jadi pejabat. Rakyat jelata juga bisa bahagia. Kalau bahagia tidak harus terkenal seperti artis, tidak harus terkenal, orang biasa juga bisa bahagia. Tidak harus. Allah Maha Adil. Tidak harus kaya baru bisa bahagia. Si miskin juga bisa bahagia. Saya katakan tadi Allah sudah isyaratkan ada orang sengsara dengan kekayaannya. Kita bandingkan dua orang. Satu orang misalnya sederhana aja, satu orang kaya raya, punya uang triliunan. Pekerjanya 20.000 orang. Yang satu ya mungkin rumah pas-pasan cuma sederhana. Waktunya tidur sama-sama tidur enggak? Bisa jadi yang miskin tidur di luar. Yang kaya pulang dari kerja jam 12 malam, saya capek, masih banyak tanda tangan, belum tentu. Enggak sempat ngobrol sama istri, enggak sempat. Tapi waktu liburan memang dia ke negeri Paman Sam, kalau ini ke Paman Joko satunya. Ya benar, beda. Tapi kan yang penting senang, memang kalau ke Amerika pasti senang, belum tentu. Tapi kalau tidur sama-sama tidur, makan sama-sama makan. Orang kaya malah makannya pilih-pilih. Ini enggak boleh, ini kalorinya tinggi, ini setengah. Yang miskin gorengan murah meriah. Maksudnya belum tuh kalau bahagia harus kaya, enggak harus. Satunya beli motor besar, beli mobil mewah. Ini kecil baru dapat mobil yang murah sudah bahagia luar biasa. Kali ini dia baru punya mobil, ini utang baru lunas, bahagia luar biasa. Mobil murahan, mobil bekas dia bahagia dengan anak istrinya ketawa ketiwi, senang, mogok pun senang, ini berbaik senang. Si kaya ada pusing. Kan bahagia kan urusan hati kan, iya kan? Allah Maha Adil subhanallah. Jadi bahagia tidak harus kaya raya. Saya tidak mengingkari bahwasanya kelapangan harta membuat kita saran untuk bahagia itu benar. Kalau nggak ada duit juga pusing atau tidak? Pusing ya. Tetapi tidak harus demikian. Makanya Islam realistis. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara realistis kata Nabi SAW, arba'un minas sa'ada, 4 perkara sebab kebahagiaan. Apa kata Nabi SAW? Al-baitul wasi', rumah yang luas. Sebahagia, rumah luas enak, nyaman, ada keluarga, semua datang, kita bisa kumpul bareng kalau rumah luas. Kalau rumah kecil kan repot. Ya. Ada kemarin teman bilang, Ustaz ada rumah kecil tapi kelihatannya luas. Saya bilang iya, coba kalau pas tamu banyak suruh ngantri. Jadi kalau rumah luas lebih apa? Lebih bahagia. Tapi tidak harus. Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian, rumahnya kecil. Ini yang ngomong siapa? Nabi SAW. Tapi rumahnya luas? Enggak, rumahnya kecil. 4x4 atau 4x6. Sampai kalau mau sholat saja Aisyah harus lipat kakinya supaya ada space untuk sujud. Tapi Rasulullah SAW realistis. Sebab bahagia rumah yang apa? Luas. Al-markabul hani, kendaraan yang enak. Kalau kendaraan lancar, balap juga enak. Kalau mogok-mogok ya enggak enak. Ya, seperti itu. Kemudian almar'atu salihah, istri yang salihah. Kalau istri salihah seperti kita di surga dunia. Kalau istri kurang ajar seperti di neraka.
Benar enggak Bapak-bapak? Kau ragu-ragu. Mentang-mentang ibunya ada gini. Benar enggak Bapak-bapak? Ini benar yang mana? Neraka apa yang surga ini? Rasul yang bilang, di antara sebab kebahagiaan al-mar'atu apa? Saleh, istri yang saleh. Kemudian yang keempat, di antara sebab kebahagiaan tetangga yang apa? Tetangga yang baik. Al-jarus saleh. Sebab kesengsaraan, rumah yang sempit, kendaraan yang enggak enak, istri yang kurang ajar, istri yang apa? Kurang beradab. Kemudian yang keempat, tetangga yang buruk. Ini contoh, bahwasanya Rasulullah sebutkan realistis bahwasanya rumah yang luas, kendaraan yang enak sebab bahagia. Tapi Rasulullah sendiri rumahnya sempit. Rasulullah sendiri SAW lebih sering naik himar daripada naik onta dan kuda. Tawadhu'nya Nabi. Untuk menjelaskan bahwasanya itu sebab kebahagiaan, namun kalau Anda tidak memiliki, bukan berarti tidak bisa bahagia. Baik, intinya secara sederhana, kalau ingin bahagia maka hendaknya beriman dengan iman yang benar, bertakwa kepada Allah, jauhi segala kemaksiatan semaksimal mungkin, beramal saleh sebanyak-banyaknya. Ya, ini secara umum, kaidah umum. Berikutnya ada sebab-sebab yang mungkin perincian dari sebab-sebab tersebut agar kita bisa bahagia. Yang semua sebab-sebab ini kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atau yang sebab secara rinci di antaranya adalah kalau kita ingin bahagia, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita selama kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah baik dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Ini kembali lagi masalah iman. In asabahu khairan syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan atau mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya, tidak sombong, tidak angkuh, dia bersyukur, dia tahu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu syarra dharra sabara. Kalau ditimpa dengan kemudaratan maka dia bersabar, fa kana khairan lahu, dan itu lebih baik baginya. Iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kebahagiaan. Kita kenapa ngamuk-ngamuk, kita kenapa marah-marah, kenapa tidak terima? Karena kita tidak beriman kepada takdir. Allah yang mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci terhadap sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka terhadap sesuatu, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Kita sekedar berusaha dan berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya kasih contoh misalnya jomblo. Jomblo ada akhwat cantik, dia lamar. Terus ditolak. Sudah, sedih boleh? Boleh, tapi jangan berlebihan. Sudah bilang qadarullah. Padahal saya sudah pinjam motor tadi waktu melamar. Ternyata tolak. Ternyata calon mertuanya memilih yang datang pakai mobil. Wajar. Sekarang sudah tidak ada cinta buta lagi. Semua bisa bedakan mana motor, mana mobil. Tidak buta lagi. Ya sudah. Ente ditolak, alhamdulillah. Coba kalau ente diterima, terus ditekan sama mertua, harus hidup kayak gini, hidup kayak sengsara. Mati dalam kecantikan istri. Suruh gini, suruh gano, enggak enak ditekan sama mertua. Ya tidak, enggak enak. Ya udah ditolak, ya udah cari yang lain. Cari yang lain. Ya. Nggak tahu punya istri cantik, tahu-tahu istrinya diganggu sama cowok-cowok lain. Cemburu tiap hari. Yang ganggu lebih ganteng daripada antum, repot. Maksud saya ini sederhana, bahwasanya beriman kepada takdir. Beriman pada takdir. Saya kadang marah. Kemudian istri saya bilang, Abi ini ustadz, nggak beriman sama takdir.
Saya sering dibilangin sama istri saya. Ya kadang-kadang iya juga ya. Jadi saya mau marah dia nggak jadi. Pilih takdir sudah yang terbaik. Yakin Allah pilih yang terbaik. Ini pengalaman banyak. Masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Bahwasanya kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah maksimal, sudah ikhtiar, sudah. Apa yang Allah pilihkan yang terbaik. Kalau Allah berikan kebaikan maka jangan sombong, jangan ucup. Kita tahu itu semua pilihan Allah, takdir Allah. Usaha saya tidak seberapa dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah tidak kabulkan atau tidak menjadikan kita berhasil, maka jangan terlalu sedih. Yakinlah bahwasanya di balik itu ada kebaikan. Ini contoh bagaimana pengaruh iman dalam apa? Dalam kebahagiaan. Orang yang beriman pada takdir dia bahagia. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah" dalam surat At-Taghabun. "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah kepada hatinya. Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi, siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah. Allah berikan hidayah kepada hatinya. Apa maksudnya? Siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah, maka dijelaskan Al-Qamah, rajulun itu seorang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya'lamu annahu min indillah fayarda wa yusallim. Seorang ditimpa dengan musibah, kemudian dia tahu musibah tersebut dari Allah, maka dia ridha dan dia pasrah. Ketika dia ridha dan dia pasrah, berarti dia beriman. Ketika dia beriman, Allah beri hidayah kepada hatinya. Di antara hidayah tersebut Allah berikan apa? Kebahagiaan. Allah berikan kebahagiaan. Nah, ini perlu perjalanan. Nanti kita menghadapi masalah-masalah, lama-lama kita terbiasa. Ada apa? Tenang, enggak apa-apa, enggak ada. Allah pilih yang terbaik. Oh, masih ada yang terbaik. Terbaik pilihan Allah. Sehingga mudah kita mengucapkan demikian. Itu kita ngomong bukan basa-basi, bukan sok apa namanya? Sok sabar, enggak. Ya itu alhamdulillah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Dan kita latih hal tersebut pada anak dan istri kita. Ucapan begitu di hadapan mereka sehingga mereka sering dengar apa? Qadarullah. Sudah qadarullah. Karena yang akan dicoba oleh Allah bukan cuma kita saja. Istri mungkin dicoba, anak-anak juga mungkin dicoba dalam kehidupan ini. Kalau kita sering menyebut qadarullah, insyaallah yang terbaik ada, insyaallah ini dibalik ada hikmahnya, maka kita insyaallah tenang dan tenteram. Adapun contoh ini banyak dalam kehidupan kita masing-masing ada. Tapi di antara sebab kebahagiaan adalah qanaah. Qanaah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima a'ta atau bima atah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung atau aflah sungguh bahagia orang yang Islam, masuk Islam, wa ruziqa kafafan dan diberikan rezeki yang cukup, maksudnya tidak berlebihan, tidak kekurangan, wa qanna Allah bima atah. Dan Allah buat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah adalah kunci kebahagiaan. Kapan qanaah hilang, maka dia akan sengsara. Apapun yang dia miliki, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau Allah berikan qanaah, apapun yang dia miliki akan dia menjadikan dia bahagia. Ini tiga hal yang buat seorang beruntung. Yang pertama masuk Islam. Insyaallah kita semua sudah Islam. Yang kedua, mungkin kita tidak semua demikian. Ruziqa kafafan. Kafaf itu kecukupan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah marzuk ala Muhammadin kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad kutan. Ini ada yang mengatakan maknanya kafafan, secukupnya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sehingga ketika orang diberi rezeki secukupnya, dia selamat dari bahaya kekayaan berlebihan dan dia selamat juga dari kekurangan harta yang berlebihan. Kalau seorang tidak punya harta juga hidupnya sedih, mau ibadah juga susah terkadang harus ngemis sama orang. Terkadang memelas sama orang itu adalah kehinaan. Ya. Kalau dia punya harta berlebihan, susah hisapnya. Pingin beli ini, pingin beli anu, tapi hisapnya semakin apa? Banyak. Maka Rasulullah SAW hidupnya apa? Begitu. Makanya Rasulullah SAW kalau punya harta segera apa? Sedekah. Segera sedekah. Sehingga di rumah dalam kehidupan apa? Secukupnya. Yang ketiga ini yang menjadi perhatian kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qanna Allahu bima atah.
Allah membuat dia qanaah dengan apa yang dia miliki, ya. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berusaha mencari harta, ya. Tidak perlu dengan ngoyo, ya, cari harta sedapatnya, ya. Kita cari, kalau kita niatkan untuk ibadah, niatkan untuk berbakti sama orang tua. Tapi apa yang Allah berikan kita qanaah. Kita qanaah. Kapan kita enggak qanaah, kita akan sengsara. Nah, di antara cara qanaah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah yang di bawah urusan dunia, lihatlah yang di bawah dan jangan lihat di atas. Kalau kalian selalu melihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka sering-seringlah kita lihat orang di bawah susah, ya. Tidak punya rumah, yang rumah masih kecil masih banyak, yang tidak punya rumah juga masih apa? Masih banyak. Yang sudah kecil rumahnya itu pun kontrakan masih apa? Banyak. Ya, kita nggak tahu rezeki apa kapan Allah kasih. Ada kawan saya dapat cerita, kawan menakjubkan dia. Ini kisah nyata, ya. Saya dengar langsung dari ustadz yang diceritakan sama kawan tersebut. Kawannya pun saya sudah tahu orangnya. Jadi dia menikah, subhanallah, menikah dengan seorang mu'allaf. Kemudian wanita ini dimusuhi oleh keluarganya. Ketika dia menikah dia enggak punya apa-apa. Dia ingin menyelamatkan wanita ini. Sampai dia malam pertama dia enggak punya apa-apa. Sampai dia pergi ke seorang, dia bilang, "Mas, saya bisa pinjam kamarnya, ada kamar kos-kosan kalau enggak salah. Saya pingin, ini saya baru nikah sama akhwat ini, saya enggak ada tempat tidur. Boleh enggak saya sewa kamarnya, saya ganti. Nanti sekarang saya enggak punya, tapi saya akan ganti." Orangnya baik, silakan. Dia bilang, akhirnya saya pun masuk di kamar tersebut. Disitulah malam pertama saya dengan istri saya, dan tidak ada kasur, cuma ada karton. Sekarang penghasilannya, omsetnya 1 miliar lebih sebulan. Subhanallah, ya. Ketika itu dia qanaah, Allah kasih tambah kan, wa in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka Allah akan tambahkan buat kalian. Yang lebih menakjubkan dari itu, nanti ibu tersinggung, ya, tapi enggak usah lah. Tapi intinya qanaah. Lihat yang di bawah masih banyak yang lebih apa? Susah. Masih banyak yang lebih susah, masih lebih sengsara. Tapi kalau kita ke atas terus, kita akan sengsara selalu. Karena di atas langit pasti masih ada apa? Langit. Istilah kita akan sengsara terus. Kata Aun bin Abdullah, ya. Sahibtul aghniya, aku berteman dengan orang-orang kaya. Fama ra'aitu ahadan aktsara hamman minni. Aku tidak melihat orang yang paling banyak bersedih seperti aku. Ra'aitu dabatan ahsana min dabati. Aku berteman sama orang kaya, kendaraannya, tunggangannya lebih baik daripada tungganganku. Wa thiyaban ahsana min thiyabi. Dia pakai baju lebih bagus daripada bajuku. Sehingga saya selalu apa? Sengsara. Fa sahibtul fuqara, maka saya pun bergaul sama orang miskin, maka saya bahagia. Fastarahtu. Miskin. Makanya ibu jangan sampai salah bergaul. Bergaul sama orang kaya, udah lihat, tasnya, jamnya, jubahnya bermerek, bahkan cadarnya bermerek, sepatunya, kaos kakinya pun yang bermerek juga, semua bermerek. Yang enggak punya merek, kasihan. Kalau dia tidak bisa menata hati, dia akan sengsara. Kalau dia bisa menata hati, orang cek aja mau gaul dengan siapa saja, hatinya bisa dia tata. Kalau dia tidak bisa menata hati, akhirnya dia sengsara dan membuat suaminya juga sengsara. Saya pernah umrah sama seorang, ngobrol kita berdua, dia bilang, "Aduh Ustaz, repot. Kemarin istri saya baru main ke tetangga, lihat kulkas baru, kemudian pulang, Abi belikan kulkas baru, sana punya sebelum, aduh. Alhamdulillah lihat kulkas baru, masih bisa kalau lihat mobil baru gitu." Ya, itu seperti itu, sengsara. Sehingga kapan mau qanaah sementara selalu lihat apa kan? Ke atas. Kita qanaah kalau Allah beri tambahan, alhamdulillah. Allah beri tambahan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak beri tambahan, tahu kita yang terbaik di situ. Kita enggak tahu kalau punya harta banyak bisa kita pegang atau tidak. Bisa bikin kita sombong, bisa bikin kita angkuh, bisa membuat kita lupa dengan ibadah, sibuk dengan glamor, kemewahan, ya. Sibuk orientasi menjadi dunia,
Sehingga kalau bertemu, gimana mobilmu? Bagaimana mogemu? Bagaimana inimu? Bagaimana anamu? Gitu, bicara dunia terus. Gimana? Baju baru sudah keluar belum? Gimana tas baru? Bukan ngomong akhirat, gimana kuburanmu? Gimana? Ngomongnya dunia melulu. Ini sudah menunjukkan orientasi kita sudah siapa? Dunia. Sudah berubah pola hidup kita. Tanpa kita sadari, tahu-tahu semakin tua, tahu-tahu nenek-nenek, tahu-tahu mati, selesai. Jadi kalau ingin bahagia, ya kata Nabi SAW, jangan lihat kemana, ke atas, lihat ke bawah agar kita bahagia. Di antara sebab kebahagiaan, jalan kebahagiaan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab utama untuk kita berbahagia, dan ini mudah kita bisa lakukan di mana-mana. Tinggal kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak mau kita zikir banyak. Kita enggak baca Quran, zikir astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya. Astaghfirullah. Itu buat kita bahagia. Antum kalau lagi gelisah coba duduk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Insyaallah ada kelapangan di hati. Ya, karena tidaklah hati kita enggak enak kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah yang mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, ya, dan hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi apa? Tenteram. Orang yang terbiasa zikir kepada Allah, ketika dia tinggalkan zikir tersebut, dia merasa ada kesengsaraan dalam hatinya. Ibu-ibu yang biasa zikir pagi petang, kalau lepas enggak enak rasanya. Ibu-ibu yang biasa baca Al-Quran, kalau sehari tidak baca, dia akan pasti ada kesengsaraan dalam hatinya. Jadi kesengsaraan. Oleh karenanya, ini ibadah yang mudah, tapi buat kita bahagia. Ya. Buat kita bahagia. Lain enggak punya uang, banyak berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Enggak punya uang sengsara. Tapi kita beristighfar, insyaallah mengurangi apa? Penderitaan. Ya, karena Allah mengatakan siapa yang mengingat Allah maka hatinya akan tenteram. Allah yang kasih ketentraman terhadap dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yadhkurullah mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kal hayyi wal mayyit." Sungguhnya perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Orang hidup dengan orang yang mati. Ingin lebih bahagia lagi, biasakan beribadah dalam khalawat, dalam kesendirian. Salat malam itu cepat sekali bahagia. Bangun malam. Kata dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang jika dalam hati seorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya wa yuhibbullaha wa rasulahu ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun juga. Ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun juga. Dia berusaha mencintai Allah, berusaha mencintai Rasulullah. Ada kelezatan-kelezatan dia tinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Di antara kelezatan yang ditinggalkan karena Allah adalah kelezatan tidur enak. Tidur itu adalah kelezatan yang luar biasa. Apalagi kalau sudah ngantuk. Kalau disuruh pilih tidur atau bakso panas, saya lebih baik tidur. Ya. Kalau udah ngantuk udah. Mau dirayu istri, mau dikasih makanan, lebih enak tidur. Tapi ketika kita mikir, kita bakalan bangun, bermunajat kepada Rabbul Alamin, dan Allah sedang mencari hambanya yang bangun malam, kemudian kita lawan rasa kantuk tersebut, kita bangun, kita cuci muka, salat, langsung bahagia. Langsung bahagia. Itu tidak lama, langsung bahagia. Apalagi setelah salat, kemudian kita berzikir istighfar sambil menangis. Kemudian kita angkat tangan berdoa menangis. Di balik tangisan itu banyak kebahagiaan dalam apa? Dalam hati, banyak sekali. Allah akan mudahkan urusan kita. Oleh karenanya sisihkan waktu untuk apa? Salat malam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin panjang lebar, tapi intinya
karena saya tidak tahu antum sudah makan siang atau belum ya. Tapi intinya nggak usah banyak teori ya. Ini teori terlalu banyak. Udah kalau mau bahagia baca Quran, jangan lupa zikir, bangun malam, jangan terlalu nonton banyak berita, baca berita akhirat, tadabbur. Yakin bahwasanya tugas-tugas kita sudah kita kerjakan. Kewajiban kita kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat sudah kita kerjakan. Sudah, itulah kebahagiaan. Enggak usah neko-neko, enggak usah banyak apa? Teori. Enggak usah ikut pelatihan kebahagiaan, enggak perlu. Yang melatih belum tentu bahagia. Tapi demikian saja. Sudah waktunya makan siang. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.